mulai ya. Monggo Mas Dimas di admit all sertanya. Selamat pagi, perkenalkan saya Cisha Natalia, pembawa acara pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Promotion Session IUP in Athletics ITS. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menyambut Dr. Iketut Edi Purnama sebagai Dekan FTIC ITS, Bapak Dimas Anton Asfani, STMT PhD, sebagai Sekretaris Departemen dari Teknik Elektro, Bapak Agus Budi Raharjo, Eskom MSc PhD dari Teknik Informatika, Bapak Faizal Mahananto, Eskom MN PhD dari Sistem Informasi, dan seluruh peserta pada acara hari ini. Pada pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan-pemaparan yang pastinya akan informatif banget. Nah, pemaparannya berupa program IUP atau International Undergraduate Program ITS. Khususnya pada Fakultas Electics ITS, yaitu Teknik Elektro, Teknik Informatika, dan Sistem Informasi. Namun, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Baik, tak ada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Dekan FTIC, yaitu Bapak Iketut Edi Purnama. Nah, tapi sebelum itu ada baiknya kita semua open cam dulu supaya acara ini semakin meriah. Kepada Pak Ketut, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf Pak Ketut belum ya. Ya, makasih Mbak Cisha. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para sekretaris departemen dari 3 departemen, ada Pak Dimas Anton dari Teknik Elektro, kemudian Pak Faizal Mahananto dari Sistem Informasi, dan juga Pak Agus Budi Raharjo dari Teknik Informatika, ya, mewakili Pak Ari. Dan juga adik-adik dari 3 departemen. Saya lihat di sini ada Mas Gilbert dari Teknik Informatika ya, Mas Gilbert. Mana Mas Gilbert? Di on cam aja Mas Gilbert. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Terus ini Mas Gilbert yang sudah ini ya menjalani international exposure, nanti bisa cerita ya. Kemudian juga Mbak Putri Jelita dari Teknik Elektro yang sudah melanglang buana ya. Dan Mas Tristanto Rahmadi dari Sistem Informasi. Selamat pagi Mas Tristanto, Mbak Putri, dan Mas Gilbert. Nah, untuk yang lain ada Kairi Wiryawan ya dari Informatika juga ya. Nanti bisa gabung dengan Mas Gilbert cerita. Nah, untuk adik-adik dari SMA maupun orang tua, monggo. Silakan di on cam saja. Jadi karena kita tidak terlalu banyak juga. Nah, dengan on cam mungkin bisa lebih interaktif ya. Saya lihat di sini ada Dek Ahmad Rizky, ada Delas, ada Aferil Kalista, kemudian Dek Jordan, Dek Zaki Al-Fajri, dan Pak Ibu Gunaris ya. Monggo di on cam dulu. Ya, tujuan dari sosialisasi ini adalah memberikan paparan sedikit ya terkait dengan program International Undergraduate Program yang ada di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Jadi ada teknik elektro, teknik informatika, dan sistem informasi ya. Nah, ketiga departemen ini
sudah membuka program hampir sekitar 3 tahun ya, Mas. Tadi Mas ya, 3 tahun ya, tahun keempat kalau lancar ya Pak ya. Nah, tahun keempat. Nah, sudah disiapkan semuanya. Jadi karena setiap mahasiswa yang ikut kelas internasional atau IUP ini diwajibkan untuk menjalani international exposure ya. Entah itu short visit ke luar negeri, exchange program maupun degree program. Nah, yang degree program itu sudah disediakan oleh Departemen Elektro, itu sudah menjalin kerjasama dengan Curtin University. Kemudian kalau Teknik Informatika dan Sistem Informasi saya lihat sudah dengan UTP Pak ya, Petronas Malaysia, kemudian juga dengan Asian University, dan dengan yang di Australia ada juga ya Pak Agus ya, Pak Faisal, dengan apa itu Pak, dengan Curtin juga QUT. ya, QUT Pak ya, Queensland masih proses ya. Queensland ya, Queensland. Jadi adik-adik kalau nanti join ke salah satu dari 3 departemen ini sudah bisa ancang-ancang gitu ya. Saya mau mendapat gelar ganda ya, gelar dari ITS, gelar dari universitas partner di luar. Nah, tentunya nanti kita siapkan mulai sekarang ya masalah yang lain-lain ya persiapannya. Kemudian juga ini program baru juga nanti mungkin bisa disampaikan kalau adik-adik berkenan atau berniat misalkan melanjutkan program master ya di Amerika, itu kita punya program namanya 3+1+1 ya. Jadi hanya menambah 1 tahun saja, jadi 4 tahun di ITS, 4 tahun mendapatkan gelar di ITS, 1 tahun di Amerika ya. Itu sudah dapat gelar S1 dari ITS, S2 dari Amerika, dalam hal ini University of Missouri, Kansas City ya. Nah, kita sudah menjalin kerjasama. Kemudian juga ada kesempatan juga untuk lanjut PhD ya. Kalau adik-adik mau PhD di Amerika juga ada jalur khusus yang belum bisa kami launching ya, karena belum di launching secara resmi. Akan tapi bocoran saja ya. Jadi pada saat di semester katakanlah di tahun ketiga dan keempat itu berniat gabung, maka adik-adik akan mendapatkan beasiswa dari LPDP. Kemudian begitu lulus di tahun kelima itu langsung bisa ke Amerika ya. Tentunya nanti ada persyaratan ya, karena PhD itu adalah riset. Nah, nanti ada persyaratan yang harus bisa dipenuhi ya. Silakan nanti ikut program, ikut sosialisasinya yang mudah-mudahan tidak akan lama lagi, karena program ini akan di-launching tahun ini juga ya. Untuk adik-adik yang akan mau bergabung, minimal sudah punya ancang-ancang persiapan di 2 tahun pertama ya. Nah, ini tidak akan diberikan kalau adik-adik memilih departemen di luar ITS ya, di luar ITS, di luar Electics ya. Jadi di luar fakultas kami ini gitu ya. Jadi silakan dipersiapkan. Nah, apa saja kelebihan-kelebihan lainnya silakan didengarkan paparan dari perwakilan departemen dan silakan bertanya sebanyak-banyaknya ya. Nah, kemudian ini adalah kalau adik-adik memilih sekarang itu adalah gelombang 1 ya. Gelombang 1 itu gelombang yang kans diterimanya lebih besar begitu dibanding gelombang berikutnya ya. Jadi monggo kalau memang sudah mantap, tidak ada salahnya untuk segera mendaftar dan ikut seleksinya ya, ikut seleksi awal. Kira-kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan memberikan banyak informasi kepada adik-adik maupun orang tua. Ya, monggo kalau orang tua mau bertanya apapun silakan. Mumpung ada pejabat-pejabat yang hadir di sini.
Itu saja sambutan dari saya atas nama Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Atas nama 3 departemen di bawah fakultas, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik dan orang tua. Demikian sambutan saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih banyak Pak Ketut atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program IUP pada teknik elektro. Nah, untuk pemaparan ini akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Departemen Teknik Elektro, yaitu Bapak Dimas Anton Asfani, STMT PhD. Untuk Pak Dimas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, oke, terima kasih Mbak Cesia. Perkenalkan, sebelum saya memulai presentasi begitu ya, saya Dimas Anton Asfani dari Departemen Teknik Elektro. Saat ini saya sebagai Sekretaris Departemen Bidang Akademik. Baik, semoga sehat selalu Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian. Oke, terima kasih juga Pak Dekan telah memulai. Ya, izinkan saya untuk share screen. Saya siapkan sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Mbak Cesia? Mohon konfirmasinya. Sudah nggih? Baik, di kesempatan kali ini saya mungkin akan membawakan materi terkait pengenalan Departemen Teknik Elektro dan khususnya fasilitas-fasilitas khususnya untuk program International Undergraduate Program atau IUP. Gitu. Baik, ini sekilas adalah gedung Departemen Teknik Elektro sebagai background. Lambangnya adalah E begini dari mahasiswa kami. Kemudian sebagai overview, jadi Departemen Teknik Elektro ini berdiri sejak tahun 1960. Saat ini total ada sekitar 1.200 mahasiswa, termasuk IUP atau International Undergraduate Program. Jadi adik-adik sekalian yang akan join di IUP Departemen Teknik Elektro nanti menjadi bagian, gitu ya, jadi keluarga besar ini. Kemudian kita mempunyai 56 dosen, 10 diantaranya adalah profesor. Kemudian untuk akreditasi ini mungkin biasanya sebagai quality assurance begitu ya. Jadi Departemen Teknik Elektro sudah terakreditasi A atau terbaik di nasional. Kemudian kita juga akreditasi atau secara quality ternilai bagus oleh tingkat regional yaitu tingkat ASEAN, sehingga ada istilahnya AUNGA ya. Jadi ini adalah skala regional ASEAN begitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga sudah terakreditasi oleh lembaga ASIIN di Jerman, artinya dalam kurikulum dan pelaksanaan pendidikan kita sudah terstandarisasi internasional ya, nasional juga terbaik, internasional juga sudah terstandarisasi. Kemudian ini sekilas jadi sebagai overview bahwa di Departemen Teknik Elektro kalau adik-adik nanti bergabung ini bagian dari keluarga besar. Jadi kita punya 3 program studi mulai S1 sampai S3. Jadi monggo nanti seandainya terus
berkarir di pendidikan ini bisa sampai S3 ya, tetap di teknik elektro begitu. Nah, kemudian khusus untuk program S1 dan juga ini khususnya IUP, ini adalah konsentrasi atau bidang minat ya atau bidang keahlian yang kita tawarkan. Ada 4 terkait dengan teknologi elektro begitu ya. Jadi ada electric power system, control system, elektronik, dan juga telecommunication dan multimedia. Sebagai gambaran mungkin adik-adik bisa membayangkan apa sih sebenarnya keempat konsentrasi ini begitu ya. Jadi kalau adik-adik ingin tertarik di bidang energi begitu ya, termasuk renewable energy, maka Anda bisa memilih power system gitu ya. Kemudian Anda kalau tertarik di bidang robotik automation, ini bisa ke control system ataupun elektronik gitu ya. Kemudian saat ini juga sedang boomingnya teknologi IoT, ini juga jadi bagian dari pembahasan atau bidang keahlian di teknik elektro. Dan juga yang terakhir adalah bidang telekomunikasi multimedia, jadi termasuk mungkin yang saat ini sering didengungkan adalah teknologi 5G begitu ya. Jadi keempat bidang ini dapat mewakili bidang keahlian yang saat ini sangat tren gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ilmu di bidang teknik elektro ini sangat support di teknologi modern saat ini. Yang sering kita dengar adalah Industri 4.0 ya, atau Jepang melaunching Society 5.0 ya. Jadi ini mungkin salah satu keyword yang cukup populer begitu ya. Jadi silakan adik-adik yang berminat mendalami bidang ini bisa ke teknik elektro. Kemudian ini fasilitas yang ada, jadi kami mempunyai gedung perkuliahan, kita punya 15 ruang kelas begitu ya. 10 diantaranya bisa hybrid dan interaktif. Kemudian ada laboratorium dan juga training center. Kemudian satu lagi ini kami capture di malam hari, jadi laboratorium dan workshop. Mengapa di malam hari? Karena di teknik elektro ini khususnya laboratoriumnya 24 jam begitu ya. Termasuk di masa pandemik kita punya prosedur untuk mahasiswa yang bisa mengakses 24 jam dengan ketentuan khusus. Kemudian fasilitas yang lain, jadi ini adalah hybrid classroom, jadi mahasiswa bisa untuk selama pandemi ini mahasiswa bisa hadir di kelas ataupun online. Jadi yang online pun bisa melihat dosennya, kemudian juga bisa melihat papan tulis dan juga bisa interaktif berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di dalam kelas begitu ya. Ini saat ini juga kita sedang menjalankan kelas hybrid begitu ya. Kemudian fasilitas yang lain ini seperti laboratorium ruang baca atau library, kemudian meeting hall, kemudian lab, kita punya 12 lab, nanti kita lihat breakdown-nya, kemudian ruang-ruang kelas ya, ini bagian luarnya, ini salah satu kelas yang kita siapkan khusus untuk IUP, jadi dedicated untuk IUP, jadi senyaman mungkin begitu ya. Kemudian di dalamnya ada fasilitas hybrid, kemudian ada lab computing dan juga beberapa software. Jadi teknologi elektro itu menggabungkan antara hardware dan software gitu ya. Jadi kalau hardware bisa bekerja di lab gitu ya, untuk software adalah terfasilitasi dengan program-program yang biasa kita gunakan gitu ya. Kemudian ini adalah laboratorium, jadi kita punya 12 laboratorium. Kalau kita klasterkan dalam 4 bidang keahlian yang kita sebut tadi, ada bidang keahlian multimedia, kemudian telekomunikasi gitu ya, kemudian ada electronics gitu ya, yang suka IoT dan solder menyolder gitu ya. Kemudian yang suka automation bisa bergabung di sini. Kemudian yang suka energi atau power system ini bisa bergabung di lab ini. Nah, ini sekilas foto-foto mungkin agak kecil-kecil, tapi ya namanya lab gitu ya, penuh dengan peralatan dan juga tempat percobaan dan juga penelitian mahasiswa. Kemudian
kami juga menyiapkan beberapa prosedur. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, di masa pandemi ini kita bekerja sebaik mungkin untuk tetap safe gitu ya. Jadi HSE atau Health, Safety and Environment ini jadi concern kita. Jadi kita siapkan beberapa fasilitas pendukung. Ini juga jadi ruang kelas juga kita sudah tandai. Jadi selama pandemi insya Allah kita tetap bisa melakukan proses belajar mengajar dengan efektif. Kemudian untuk beberapa aktivitas yang lain, jadi salah satu yang kita unggulkan dalam aktivitas mahasiswa adalah kompetisi robot. Jadi tidak hanya ini tentunya, cuma ini memang aktivitas di robotik ini menjadi unggulan di teknik elektro karena secara keilmuan dekat sekali, walaupun tidak hanya elektro ya, jadi di tim ini ada informatika, sistem informasi dan yang lain. Untuk update, jadi saat ini tim robot ITS ya yang juga sangat disupport teknik elektro sudah mendunia begitu ya. Jadi terakhir untuk yang internasional ada juara robot kapal ya, Robobot di Amerika, kemudian robot terbang atau drone di Turki, robot Broda ini yang paling baru ini di Cina. Jadi satu-satunya tim yang berhasil juara dunia untuk robot Broda ini adalah ITS, dan supportnya salah satunya adalah dari teknik elektro. Untuk nasional sudah sering sekali juara begitu ya. Dan tentu saja adik-adik selain berkuliah gitu ya, tentu saja bisa juga join sebagai tim ini yang akan sekaligus mendapatkan international exposure dan juga mendapatkan pembelajaran secara praktis di bidang keahliannya gitu ya. Kemudian ini adalah international collaboration yang ada di teknik elektro ya. Ada student mobility, ini ITS sangat support untuk program-program ini, jadi jangan khawatir adik-adik yang ingin exchange ke luar negeri, saat ini cukup banyak kesempatan. Di masa pandemi ini lebih banyak kesempatan karena ada opsi juga selain exchange fisik juga bisa exchange online begitu ya, artinya bisa mengikuti perkuliahan di luar negeri. Kemudian ada staff mobility, jadi ada dosen kami yang ke luar negeri dan juga sebaliknya begitu ya. Kemudian khusus untuk double degree saat ini yang sudah berjalan adalah artinya sudah siap dan menampung adik-adik sekalian adalah dengan Curtin University di Australia gitu ya. Kemudian ada beberapa prospektif partner saat ini sedang dalam proses, itu adalah dengan UTP Petronas. Ini mungkin rekan-rekan SI dan informatika sudah jalan gitu ya, dan juga satu lagi dengan Sun Yat-sen University di Taiwan. Kami tetap akan terus melanjutkan opsi-opsi untuk double degree rekan-rekan IUP ini begitu ya. Ini beberapa capture dari student exchange. Tahun ini ada yang ke Prancis dan juga ke Belanda ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu ada yang ke Amerika ya. Ini bisa S2, S1, S2 dan juga S3 begitu ya. Kemudian ini khusus untuk program double degree yang sudah kita punyai MOU-nya dan siap menampung adik-adik sekalian ya. Jadi program yang ditawarkan adalah 2 tahun di ITS dan 2 tahun di Australia. Jadi nanti ketika di ITS 2 tahun yang di Australia akan ditransfer kreditnya, ditransfer kreditkan sehingga akan tetap mendapatkan gelar sarjana teknik dari ITS. Dan sebaliknya ini sudah di matching ya, kurikulumnya sudah sesuai bahwa dengan 2 tahun kuliah di Australia maka di semester 1-2 ini bisa diakui dan akan mendapatkan gelar Bachelor Engineering dari Curtin University. Kemudian opsinya dengan Curtin ini adik-adik bisa memilih begitu ya, bisa ke Australia atau bisa ke kampus yang ada di Sarawak gitu ya, bisa di Perth atau bisa yang di Sarawak ya. Jadi ini juga opsi terkait dengan mungkin budaya, biaya dan lain sebagainya. Intinya dengan
2 tahun di ITS, 2 tahun di Kurtin akan mendapatkan 2 sertifikat degree dan juga 2 pengalaman begitu ya. Jadi ini paket bundling. Kalau 4 tahun di Australia maka cuma dapat 1 gelar begitu ya. Justru dengan 2 tahun di ITS, 2 tahun di Australia akan mendapatkan 2 gelar karena kurikulum kita sudah termatchingkan gitu ya. Kemudian yang lain juga industrial collaboration. Jadi kita juga mendapat support dari industri. Saat ini juga sedang kami kejar beberapa kerjasama dengan industri di luar negeri, termasuk dengan selam bersih di Malaysia, begitu ya. Jadi ini menjadi opsi untuk internship. Yang di Indonesia sudah cukup banyak kolaborasi industri yang ada. Kemudian ini singkat terkait profil dan alumni. Jadi ketika nanti bergabung dengan Departemen Teknik Elektro khususnya di IUP, jadi saat ini berikut ini adalah profil lulusan Departemen Teknik Elektro. Jadi IPK di atas 3 ya. Jadi kemudian lama studi umumnya 8, sekian. Jadi ada banyak yang juga lulus 7 semester, 8 semester, dan juga beberapa 9 semester. Waktu tunggu kerja ini rata-rata adalah kurang dari 3 bulan, dengan gaji pertama adalah rata-rata adalah 6,19 juta. Jadi ini survei yang kami lakukan. Kemudian kita juga mempunyai ikatan alumni yang cukup erat begitu ya. Bahkan kita mempunyai desa binaan di Pasuruan di mana kita memasang beberapa peralatan dan juga melakukan beberapa training dengan untuk pengabdian ke masyarakat begitu ya. Kemudian berikut ini ada beberapa logo di mana perusahaan di mana alumni kita bekerja begitu ya. Baik, demikian mungkin paparan dari kami dari Departemen Teknik Elektro. Berikut ini sekilas foto ruang sekretariat dan juga gedung kami begitu ya. Oke, terima kasih. Demikian paparan dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Cesia. Baik, terima kasih banyak Pak Dimas untuk pemaparannya. Sangat informatif sekali. Bisa kita lihat dari program-program dan kerjasama dengan universitas maupun industri dunia. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program IUP Teknik Informatika oleh Bapak Agus Budi Raharjo, Eskom MSc PhD. Kepada Pak Agus, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian, Bapak Ibu, orang tua, dan terutama Bapak Dekan dan Bapak-Bapak di sini yang mewakili di FTIC. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya Agus Budi Raharjo mewakili Teknik Informatika akan menyampaikan sekilas tentang International Undergraduate Program dan lebih utamanya fokus pada kerjasama yang kita lakukan, kesempatan untuk studi exchange atau untuk kerjasama akademik kemana saja yang bisa kita lakukan ketika kalian nanti kuliah di informatika. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Ya, sebagai gambaran umum, jika adik-adik sekalian atau Bapak Ibu orang tua ingin mengenal informatika lebih detail, dapat mengakses situs kami di itsac.id/informatika atau if.itsac.id. Dan di sini gambaran umum terkait dengan program studi di informatika, utamanya untuk ini adalah S1. Jadi untuk S1 di informatika, baik yang kelas reguler maupun kelas yang International Undergraduate Program, memiliki 8 fokus
yang mungkin yang saat ini sedang ramai juga ya, apalagi di bidang informatika yang saat ini sedang naik daun begitu. Contohnya untuk cloud computing, big data, deep learning, lalu ada software engineering, full stack developer, atau termasuk game, ini ada interaction graphic and art, atau kalau mau mempelajari hal yang sangat fundamental sekali, algorithm and programming, terkait dengan jaringan, ini nanti bisa mengarah extend ke cloud computing, dan sebagainya. Jadi, profil aktivitas akademik dan lulusannya di informatika mengarah ke artificial intelligence, lalu mengarah ke software developer, konsultan, lalu juga termasuk teknologi-teknologi yang terbaru. Dan di sini juga nanti bisa dicari tahu untuk silabusnya, kira-kira mata kuliah apa saja, dan graduate profile-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Untuk gambaran umum dari program studi teknik informatika, untuk akreditasi dan ini sertifikasi sama mirip seperti yang ada di teknik elektro, kami juga sudah mendapatkan akreditasi A untuk S1, S2, lalu ada juga dari AUN, QE, dan yang terakhir juga kami mendapatkan sertifikasi akreditasi di ASIN secara internasional. Dan dengan adanya akreditasi tersebut, peluang untuk kerjasama di level internasional akan semakin terbuka lebar, karena sudah diakui standarnya level internasional. Terkait dengan apa saja yang sudah dicapai di teknik informatika, juga bisa kita lihat di situs kami. Jadi ada lomba-lomba mahasiswa, kolaborasi antar departemen, misalkan lomba robot, lomba aplikasi, mobile apps, dan sebagainya. Ini cukup banyak sekali sesuai dengan tahunnya. Dan dari fasilitas di teknik informatika, kami memiliki 8 laboratorium yang spesifik untuk bidang minat, ditambah 2 workshop. Jadi 2 workshop ini ada ruang yang besar sekali, bisa untuk melakukan workshop, pelatihan, seperti itu. Untuk ini tidak terbatas hanya di S1. Untuk S2 dan S3 punya fasilitas tambahan, yaitu untuk ruang pasca sarjana dan sebagainya. Kita juga memiliki ruang baca yang cukup lengkap koleksinya, baik secara fisik maupun digital. Lalu untuk kelas, kita memiliki 12 kelas yang saat ini sudah sangat direnovasi, sangat modern, sehingga eligible untuk kelas hybrid, termasuk posisinya, dan sangat nyaman sekali untuk melakukan perkuliahan secara praktik, secara langsung. Selain itu ada beberapa spot-spot menarik atau spot-spot favorit biasanya untuk mahasiswa berdiskusi. Ya, ini gambaran secara umum terkait dengan teknik informatika. Lalu bagaimana dengan IUP? Saya izin untuk menyajikan khusus untuk International Undergraduate Program, kami punya karpet merah untuk program internasionalisasi. Sebelumnya, nanti di sini saya akan menjelaskan secara umum terkait dengan class organization, lalu international exposure, dan nanti bisa tanya jawab. Termasuk di sini saya mengundang 2 mahasiswa IUP angkatan 2019 sebagai bukti bahwa yang kami sampaikan sesuai dengan faktanya, seperti itu. Ya, untuk IUP kelas IUP, kami menyesuaikan dengan kurikulum 2018 dan semua kelas dalam bahasa Inggris. Jadi wajib dalam bahasa Inggris, kelasnya dosen harus menyampaikan dalam bahasa Inggris, dan selain itu kita juga membantu, pihak departemen membantu mahasiswa untuk enhance English competence, seperti kerjasama dengan English Today atau dengan lembaga-lembaga lembaga-lembaga benefit seperti itu terkait dengan pelatihan bahasa Inggris. Jadi kami sediakan fasilitasnya di departemen. Dan kelasnya sendiri kita gabung dengan kelas dengan mahasiswa asing. Untuk saat ini ada beberapa mahasiswa dari Prancis, sebelumnya ada dari Malaysia, dan ada gabungan lagi dari mahasiswa negara lain. Dan di sini kita juga berkolaborasi bekerjasama intensif dengan DKG dan untuk program kerjasamanya internasional. Lalu terkait dengan international exposure,
ada 4 aktivitas, yaitu yang pertama joint degree, internship, student exchange, atau short program. Jadi ada 4 kategori. Ini perbedaan masing-masing. Jadi ketika nanti adik-adik sekalian atau Bapak Ibu putra-putrinya kuliah di Teknik Informatika, dapat melaksanakan international exposure, mungkin short program, ini semacam summer course, winter course, summer school, winter school, atau aktivitas jangka pendek. Atau yang lebih panjang dalam 1 semester, exchange, ini sudah banyak sekali, baik di reguler maupun di IUP, yaitu melaksanakan exchange selama 1 sampai 2 semester. Lalu selain itu juga ada internship dengan university atau dengan laboratorium di luar negeri atau dengan industri di level internasional. Dan selanjutnya ada juga double degree. Double degree atau joint degree untuk mendapatkan 2 ijazah dalam 1 fase perkuliahan, yaitu dalam S1 ataupun mungkin S2 begitu. Saya sendiri sebagai salah satu produk dari internasionalisasi di informatika, karena double degree dengan Prancis. Nah, untuk international exposure ada 2 kategori. Yang pertama adalah program-program yang disediakan oleh International Office atau kemitraan global di ITS. Dari sana cukup banyak sekali dan update-nya sangat rutin sekali. Selain itu, di informatika sendiri kita membangun kerjasama dengan banyak partners. Di antaranya untuk student exchange atau internship ada Asia University, Shibaura University, Kumamoto, Jo University, lalu ada Petronas, Chulalongkorn, ada NTUST, ini National Chengxin University, dan Insaliong. Dan selain itu ada banyak lagi. Untuk joint degree, kami, nah ini salah satu program unggulan kami adalah memberikan fasilitas joint degree, di mana kalian kuliah 1 nanti dapat 2 ijazah di 2 negara yang berbeda. Kami sudah kerjasama dengan University of Queensland dengan skema 2,5, 1,5, jadi 2,5 tahun di ITS, 1,5 tahun di UK, Queensland. Atau dengan Fontys, 3 tahun di ITS, Informatika, 1 tahun di Belanda, Fontys. Lalu ada Newcastle University juga, ini program 2 tahun di ITS, 2 tahun di Newcastle. Atau Asia University 22. Lalu ada Tom State University, ini di Rusia, 2 tahun di ITS, 2 tahun di sana. Dan ini programnya akan mulai September ini. Dan yang terakhir, UTP. Kita juga sudah menjalin kerjasama dan sudah deal untuk joint degree. Nah, selain itu, yang sedang kita jalin yaitu dengan Curtin University, lalu University Western Australia, University Malaysia, termasuk Taiwan Tech, University of Technology. Itu adalah program-program yang secara rutin sudah dijalankan di informatika. Selain itu, kembali ke poin pertama tadi, dengan DKG, kerjasama dengan International Office ITS, kami sudah punya track record panjang menjalankan berbagai program. Di antaranya short program, mahasiswa sudah banyak berpartisipasi, ini ada banyak program-program sifatnya temporary biasanya, setiap tahun akan berubah. Atau internship juga ada. Untuk detailnya nanti bisa diakses di Bitly, ITS Internship, ITS Short Program. Atau untuk student exchange, Insaliong, Kumamoto University, Cheng'an, Chulalongkorn, dan sebagainya. Dan ini contoh beberapa mahasiswa yang saat ini sedang berada di luar negeri. Dan termasuk untuk pendanaannya bagaimana? Ya, pendanaannya ada mekanisme. Selain pendanaan dari pribadi, kami juga mengusahakan skema-skema yang memudahkan mahasiswa. Di antaranya membantu melalui program PKKM. Kebetulan tahun ini, tahun lalu 2021 Informatika mendapatkan dana PKKM 3,6 miliar untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Jadi untuk mendukung aktivitas. Selain itu juga ada program-program lain dari kita bisa membuka program dari Erasmus+. Nah, ini utamanya dari Uni Eropa ya kalau Erasmus+. Lalu ada juga mungkin dari ISMA yang saat ini sedang ramai atau naik daun untuk mahasiswa. Karena student exchange ini dikelola oleh
Kemendikbud begitu kerjasama dengan luar negeri, dan saat ini tahun lalu ada 2 mahasiswa dan saat ini ada 2 mahasiswa juga dari informatika, terutama yang IUP. 2 mahasiswa yang sudah berangkat dan 2 mahasiswa yang akan berangkat. Ini salah satunya Mas Gilbert ada di sini. Ini beasiswa full dari pemerintah, tiket, tempat tinggal dan sebagainya. Ya, itu gambaran umum international exposure di informatika. Bagaimana? Tertarik? Nanti selanjutnya kita lebih enak kalau diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Cesia. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Agus untuk pemaparannya. Sangat informatif sekali ya Pak. Banyak sekali program-programnya ternyata di teknik informatika itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan program IUP pada sistem informasi oleh Bapak Faizal Mahananto, Eskom MN PhD. Nah, untuk Bapak Faizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cesia atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk membagikan share screen. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat datang di acara sosialisasi IUP program Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas kepada semua peserta, adik-adik semua, orang tua mungkin yang sekarang hadir. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Dekan, Bapak Ibu dosen, dan rekan-rekan mahasiswa yang sekarang bersedia membantu kami dalam menjalankan acara ini. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Faizal Mahananto, kebetulan mewakili Departemen Sistem Informasi untuk menyampaikan selain pandang dan beberapa program internasionalisasi dan IUP yang ada di departemen kami. Ya, sambil saya tampilkan slide dengan background bangunan, gedung, dan kegiatan-kegiatan kami yang telah kami lakukan. Ini adalah gedung kami, Sistem Informasi, Departemen Sistem Informasi. Kemudian saya akan menyampaikan informasi umum mengenai departemen kami. Ini adalah kegiatan mengajar di departemen kami. Baik, jadi Departemen Sistem Informasi itu berdiri tahun 2001, kemudian kami ada di bawah Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Jumlah mahasiswa S1 kami, baik reguler maupun IUP, itu sebanyak 694 yang sekarang aktif. Kemudian jumlah dosen kami ada 36 dosen, untuk profesornya ada 2 dosen. Staf akademik kami berjumlah 14. Kemudian untuk program studi kami ada 3, untuk sarjana ini ada reguler dan IUP, yang mana untuk sarjana baik reguler maupun internasional, alhamdulillah kami sudah sama seperti teknik elektro dan teknik informatika, kami sudah terakreditasi ASIN secara internasional, sehingga betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa kemungkinan akan terbuka lebar kerjasama dengan institusi-institusi internasional. Harapannya seperti itu. Kemudian apa yang kami tawarkan untuk mahasiswa, terutama pastinya adalah kurikulum pembelajarannya. Dan apabila adik-adik semua, Bapak Ibu ingin melihat secara detail, nanti bisa dilihat
mata kuliahnya apa, gitu ya. Terus penjurusannya bagaimana. Saya sertakan link di sini, bisa dilihat di sana. Namun di sini saya coba tampilkan sedikit saja secara overview garis besarnya bahwa pendidikan kurikulum kami itu sebenarnya mencetak profil sarjana ada 6 ini. Yang pertama ini ada data dan information engineer, sistem analis, kemudian project manager, business information manager, business analis, IT startup, gitu ya. Yang sebagian besar itu sekarang sedang dibutuhkan di industri, ya, terutama yang ada hubungannya dengan IT. Kemudian tentunya profil sarjana ini kami dukung dengan mata kuliah dan semua fasilitas yang ada, termasuk laboratorium riset, profil penelitian dosen, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh lulusan kami, ya mungkin tadi ada sedikit afiliasi dengan profil lulusan tadi. Seperti ini ada Pak Robi Baskoro, ini memiliki perusahaan startup di bidang teknologi informasi. Ini ada Pak Rowi, ini sudah melalang buana di perusahaan seperti Accenture, gitu ya, perusahaan IT tentunya, dan konsultan. Kemudian Pak Atta Bagus, ini di perusahaan-perusahaan startup juga, seperti Tokopedia, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang kalau kami survei itu memang sesuai dengan profil lulusan yang telah kami rencanakan di dalam kurikulum. Ini perusahaan-perusahaan di mana lulusan kami bekerja, ada spesifik perusahaan IT, ya, telekomunikasi, kemudian startup digital, kemudian ada yang di perbankan, ya, jadi banking, bankir itu juga ada, kemudian di BUMN, perusahaan organisasi pemerintah, lalu di universitas juga ada, baik menjadi dosen ataukah menjadi staf IT, dan lain sebagainya. Ini beberapa yang kami ambil dari hasil tracer studi yang kami lakukan. Nah, kemudian untuk penelitian bidang minat di sistem informasi itu di sini ada 5 peminatan, yaitu yang dikelompokkan dalam 5 laboratorium penelitian. Yang pertama ini ada laboratorium manajemen sistem informasi. Ini kalau misalnya mungkin adik-adik tahu penelitian-penelitian mengenai pengembangan tata kelola teknologi informasi, ya, membahas analisis adopsi teknologi informasi di perusahaan atau di organisasi. Kemudian sistem enterprise itu pengembangan dan adopsi sistem yang ada di dalam organisasi. Yang ketiga ini ada rekayasa data dan intelijensia bisnis. Ini pengembangan penelitian dalam rekayasa data, analisis data untuk keperluan bisnis. Kemudian ada IKTI, ini fokus pada infrastruktur TI dan juga aspek keamanannya. Lalu ada akuisisi data dan diseminasi informasi, ini terkait pengelolaan data, analisis, serta pengembangan metode penyebaran informasi. Ini fokus dari penelitian, studi, gitu ya, di Departemen Sistem Informasi. Dan ini disupport oleh semua bidang prodi yang ada, ya. Jadi S1, S2, S3 itu semua fokus bidangnya itu adalah di 5 bidang ini. Baik, nah kebetulan di fakultas kami itu ada 3 yang tadi sudah ada elektro, teknik informatika, kemudian SI yang menawarkan International Undergraduate Program atau IUP. Nah, mungkin sebagian besar mungkin sama, ya. Jadi ada beberapa fasilitas yang kami tawarkan sesuai dengan peraturan yang sudah ITS berikan, seperti fasilitas pengembangan bahasa Inggris. Itu kami juga sudah ada 2 angkatan yang sudah mendapatkan pelatihan bahasa Inggris, kemudian juga ruang kelas yang terstandar, gitu ya,
Smart Classroom spesial untuk mahasiswa IUP itu juga kami sudah menyiapkan. Nah, intinya bahwa pengajaran yang dilakukan, material dan lain sebagainya itu kami sudah lakukan dalam bahasa Inggris dan sudah berjalan selama 3 angkatan sekarang ini. Kemudian untuk kurikulumnya itu kurikulum sarjana reguler ya, kurikulum sarjana reguler. Nah, kegiatan internasional yang ditawarkan ada 4 ini, studi ekskursi, student exchange, summer short course, dan joint degree. Dan kalau berdasarkan data kami, untuk yang angkatan pertama 2019 itu sudah melakukan student exchange. Ini ada 7 mahasiswa di Asia University. Kemudian yang sekarang akan berangkat atau yang sudah berangkat joint degree ini ada 3 mahasiswa di UTP Malaysia. Kemudian 6 mahasiswa ini yang masih menunggu karena programnya tadi itu adalah 31 kalau tidak salah. Berarti selesai semester 6. Nah, sekarang ini untuk yang angkatan pertama masih di semester 6. Kemudian untuk yang UTP tadi sama seperti yang di informatika ya, 2,5 dan 2. 2,5 dan 2. Untuk angkatan pertama ini sudah berangkat 3 mahasiswa. Salah satunya nanti mungkin bisa sharing pengalamannya di sana bagaimana. Kemudian tentunya kami memberikan support kepada mahasiswa IUP itu tidak hanya pada apa yang sudah diwajibkan gitu ya dalam proses belajar mengajarnya. Sebelum itu kami sebenarnya sudah memiliki suatu lingkungan belajar, suatu lingkungan internasionalisasi di mana ada beberapa atau membawa lingkungan internasionalisasi ke dalam pendidikan di kampus gitu ya. Jadi ada banyak aktivitas-aktivitas atau kegiatan istilahnya seperti itu. Nah, ini contoh gambar mahasiswa exchange gitu ya dari luar negeri masuk ke SI, kemudian mahasiswa internasional kami juga ya S2, S1 semua ada di sini. Kemudian partner internasional kami selama ini itu ada banyak sebenarnya, exchange, kemudian short program, kemudian untuk IUP sendiri untuk yang double degree kami ada 2 yaitu UTP dan Fontis. UTP ini tadi yang seperti saya sampaikan 2 programnya 2,5 tahun gitu ya atau 5 semester dan 4 semester di 5 semester di ITS kemudian 4 semester di UTP. Kemudian untuk yang Fontis ini itu 3 tahun di ITS, kemudian 1 tahun di sana. Dan kalau saya lihat apa sebenarnya keuntungannya kita belajar di luar negeri, gitu ya. Saya lihat kurikulumnya itu biasanya di tahun-tahun akhir itu ada kurikulum internship. Nah, terutama internship ini kalau misalnya kita lakukan di luar negeri tentunya akan mendapatkan banyak sekali manfaat bagi mahasiswa karena mengetahui bagaimana industri di luar negeri gitu ya. Yang mungkin juga bisa nanti karirnya itu akan bisa berlanjut di sana. Jadi itu salah satu yang saya pikirkan menjadi satu keuntungan bagi mahasiswa IUP ketika sudah memiliki pengalaman bersekolah di luar negeri pada saat S1. Kemudian kami juga sudah lama membangun kerjasama dengan Kumamoto University, kemudian NTUST ya, di Taiwan, Kumamoto University di Jepang, NCKU di Taiwan, kemudian Busan University di Korea, Hankook University di Korea. Kemudian, nah itu tadi untuk kegiatan-kegiatan internasionalisasi yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa IUP, termasuk juga kami mengundang profesor-profesor kelas dunia, seperti ini misalnya Profesor Sagawa ini dari Kumamoto University, Prof. Chan dari RMIT untuk datang memberikan kuliah gitu ya, memberikan sharing informasi, sharing kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa di sistem informasi. Kemudian ini juga ada Prof. Rosman, ini sangat terkenal beliau di bidang bisnis proses dari Queensland University.
Lalu ada Prof. Davison, ini juga sangat terkenal dari City University of Hong Kong. Itu beliau berdua berkenan untuk hadir dan memberikan kuliah luar biasa. Mahasiswa bisa ikut di sana. Ya. Kemudian kolaborasi internasional yang lain, ini beberapa dosen dan profesor juga hadir memberikan kuliah. Seperti Prof. Benardo, kemudian Prof. Hadi, ini juga datang dari universitasnya masing-masing untuk merekrut mahasiswa, kemudian juga memberikan kuliah. Kemudian selain itu juga kami mengirimkan staf-staf kami, dosen, gitu ya, untuk ikut mengajar di luar negeri, gitu ya. Nah, tentunya apa keuntungannya bagi mahasiswa kami? Tentunya dosen-dosen kami itu selain karena memang sekolahnya sudah dari luar negeri, itu juga bisa memberikan update ilmu, gitu ya, update ilmu, update informasi kepada mahasiswa-mahasiswanya ketika mereka juga punya kesempatan untuk belajar, bisa juga mengajar, gitu ya, di negara lain yang tentunya ada kemungkinan berbeda dengan negara tempat Bapak Ibu dosen dulu sekolah. Itu juga memungkinkan. Nah, selain itu juga kami mengirimkan ada staff mobility program, staff-staff akademik di Departemen Sistem Informasi itu juga dikirim ke luar negeri, misalnya ada di Singapura, kemudian di Thailand, yang tentunya itu akan meningkatkan layanan terhadap mahasiswa, gitu ya. Jadi nanti kalau mahasiswa IUP mau di kampus mau terus pakai bahasa Inggris ya boleh. Staf-staf kami itu juga mampu ya untuk melakukannya, melayani dalam bahasa Inggris. Kemudian ada satu kegiatan internasional yang sangat bergengsi sekali. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh mahasiswa pascasarjana kami untuk sharing informasi, sharing ilmu, ya sharing penelitian, kemudian berkolaborasi dengan peneliti-peneliti luar negeri. Jadi kami mengundang profesor-profesor luar negeri untuk hadir dan memberikan keynote talks-nya di acara-acara seperti seminar internasional. Nah, ini kami lakukan 2 tahun sekali dan biasanya menjadi event hajatan dari Departemen Sistem Informasi. Tentunya nanti dengan adanya IUP ini kami bisa berkolaborasi dengan mahasiswa IUP gitu ya, supaya nanti ke depannya bisa misalnya melakukan short course misalnya di universitas dari profesor-profesor yang kami undang. Ini ada dulu di Surabaya, sebelumnya kami melakukan di Bali gitu ya. Ini seperti ini. Kemudian ini foto-foto dari kegiatan-kegiatan internasionalisasi dari mahasiswa kami, ini pertukaran pelajar ya di Cardiff University UK. Kemudian ada juga dari Kumamoto, kemudian Korea, ini juga ada ya short program. Kemudian ada beberapa acara-acara kecil gitu ya yang mungkin tidak selalu terkait dengan akademik, tetapi kegiatan-kegiatan sosial yang mana akan meningkatkan hubungan antara mahasiswa-mahasiswa lokal gitu ya dengan mahasiswa internasional. Nah, tentunya ini bisa menjadi satu kesempatan bagi mahasiswa IUP untuk terus berkembang gitu ya dengan lingkungan internasional yang mungkin harusnya kegiatan-kegiatan seperti ini hanya bisa didapatkan kalau kita kuliah di luar negeri ya, tentunya seperti itu. Baik, saya rasa cukup informasi dari saya. Terima kasih banyak. Kita akan kita lanjut dengan diskusi ya nanti. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Cesia. Baik, terima kasih banyak pada Pak Faizal. Informasinya sangat informatif sekali. Kita bisa lihat tadi banyak sekali kerjasama dan banyak sekali kegiatan internasional ditawarkan oleh Departemen Sistem Informasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan pengalaman dan testimoni mahasiswa-mahasiswa yang telah mengambil program IUP. Nah, untuk pertama-tama mungkin kita akan mulai dari Departemen Teknik Elektro kepada Mbak Putri Jelita, dipersilahkan. Oke, makasih kesempatannya buat Mbak Cesia. Aku mungkin langsung bakal mulai share screen ya.
Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan, nama aku Putri Jelita dari Departemen Teknik Elektro Angkatan 2019 IPS. Sebelumnya makasih banyak atas kesempatannya Bapak Dekan, Bapak-Bapak dosen, dan Sekretaris Departemen atas kesempatannya. Selamat datang juga untuk murid-murid dan wali atau orang tua murid yang udah hadir di kesempatan kali ini. Di sini aku sedikit mau nge-share tentang apa yang udah aku dapat selama menjadi mahasiswa IUP. Oke, jadi aku punya beberapa pengalaman. Yang pertama study abroad dan exchange. Ya, karena abroad itu banyak ya di ITS, ada yang lab internship, ada yang short program dan lain-lain. Tapi di sini aku mengambil kesempatan untuk exchange. Yang pertama ada di Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Russia, dan yang kedua ada di Asia University Taiwan. Cuma karena ada semacam satu dan lain hal di kondisi pandemi ini, kita masih belum bisa melaksanakan secara offline, jadi aku mengikuti program ini masih secara online. Dan selanjutnya aku juga ikut bergabung ke salah satu world organization, yaitu IEEE TSSB. Mungkin buat yang belum tahu, IEEE itu semacam asosiasi profesional yang sekumpulan seorang orang expert atau ahli yang bergabung, biasanya markasnya ada di New York, Amerika. Dan IEEE ini punya student branch, salah satunya di ITS. Dia punya student branch di lingkup-lingkup kampus gitu. Dan selanjutnya aku sempat mengikuti community dedication atau pengabdian masyarakat yang berjudul Electric Social Project. Ini merupakan salah satu program kerja yang diadakan oleh IEEE dengan kolaborasi bersama BMFTIC. Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang dua program yang udah aku ikutin. Yang pertama ini adalah program Energy Summer Academy yang diadakan di Peter the Great St. Petersburg, dan yang kedua ada Virtual Exchange Program di Asia University. Di Energy Summer Academy, aku mengambil renewable energy. Sebenarnya banyak macam-macam dari mata kuliah yang bisa kita ambil di kampus ini, cuma karena aku dari teknik elektro dan aku mengambil salah satu mata kuliah yang relate dengan jurusan aku, yaitu renewable energy atau energi baru dan terbarukan gitu. Dan untuk yang di Asia University Taiwan, aku mengambil dua mata kuliah yang relate juga dan bisa diikutin di teknik elektro, yaitu Statistical Analysis in Bioinformatics dan Marketing Management. Marketing Management ini mungkin buat yang belum tahu, di teknik elektro pun kita akan mempelajari mata kuliah yang namanya teknopreneur gitu, dan ini bisa di transfer SKS atau transfer kredit di mata kuliah tersebut. Ya, ini beberapa dokumentasi yang aku ambil dari Energy Summer Academy. Menariknya di Peter the Great St. Petersburg ini aku hanya mengambil satu mata kuliah, cuma dapat diajarkan oleh berbagai macam profesor atau expert dari berbagai macam university, bukan dari University Polytechnic St. Petersburg ini aja, tapi ada yang dari Italia, ada yang dari Korea, ada yang dari Arab dan lain-lain gitu. Jadi satu mata kuliah, tapi setiap materinya diajarkan oleh dosen-dosen yang berbeda dari berbagai negara di Eropa dan Asia seperti itu. Dan yang selanjutnya juga di Asia University aku mengambil dua mata kuliah. Yang pertama Statistical Analysis in Bioinformatics dan Marketing Management, diajarkan juga langsung oleh salah satu profesor di Taiwan, dan ada salah satu profesor dari India yang sedang bekerja di Asia University seperti itu. Mungkin ini sekilas bisa dilihat. Dan yang selanjutnya adalah IEEE TSSB. Di sini adalah salah satu organisasi atau student branch di ITS dari berbagai macam student branch yang ada di ITS, dan aku mengikuti ini salah satunya. Dan IEEE sendiri punya beberapa program kerja internasional maupun nasional. Yang pertama, kita pernah melaksanakan company visit dengan General Electric, jadi kita semacam kolaborasi dengan salah satu company dan diberikan ilmu atau wawasan dari company tersebut mengenai perusahaan mereka seperti itu. Dan kita juga melakukan benchmarking atau studi banding dengan salah satu IEEE yang ada di branch University Teknologi Mara atau UITM Malaysia. Di situ kita seperti semacam berdiskusi dan saling bertukar pikiran mengenai IEEE yang sedang dijalankan di ITS maupun di
UITM ini tersebut. Dan selanjutnya aku sempat diberikan kesempatan untuk menjadi Master of Ceremony atau MC di IEEE Educate Webinar yang diwawancara atau di-speakeri oleh salah satu pembicara dari Kolombia, India, dan Indonesia. Dan selanjutnya sempat menjalankan juga menjadi panitia di beberapa program kerja di IEEE seperti IEEE Training dan lain-lain. Di IEEE Training ini sendiri, kalau misalnya kalian nanti misalnya masuk jadi mahasiswa di ITS, khususnya di program IUP, pasti kalau bisa kalian join di IEEE ini bakal banyak mengikuti program-program yang tidak hanya mengembangkan soft skill saja, tapi kita juga di sini akan dibantu mengembangkan hard skill juga, seperti Microsoft Excel dan Artificial Intelligence seperti itu. Dan selanjutnya ini adalah sedikit dokumentasi dari komponen yang sama kita dan Educate. Ya, ini juga sedikit dokumentasi benchmarking dengan Universitas Teknologi Mara dan beberapa pengalaman menjadi panitia di IEEE TSSB. Dan selanjutnya adalah salah satu pengabdian masyarakat. Aku sedikit menjelaskan, jadi beberapa waktu lalu IEEE sempat mengajukan proposal atau project ke salah satu ternyata kita lolos pendanaan dan kita di masyarakat ini gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan satu divisi di BMFTIC, yaitu divisi sosial masyarakat, untuk mengembangkan sistem hidroponik otomatis berbasis PV seperti itu. Mic-nya agak bermasalah, mungkin bisa di. Oh ya, sorry. Udah jelas belum ya? Belum, Mbak. Sekarang udah jelas belum ya? Udah cukup jelas, tapi masih ada kresek-kreseknya gitu, Mbak. Oh ya, oke, sorry. Oke, ini aku lanjutin pelan-pelan ya. Jadi aku sedikit mengulang. Ini merupakan salah satu program yang diadakan oleh IEEE karena lolos pendanaan atau proposal dari salah satu yayasan internasional yang akhirnya akan merealisasikan dengan berkolaborasi bersama BMFTIC di salah satu divisinya, yaitu sosial masyarakat. Jadi kami mengimplementasikan teknologi sistem hidroponik otomatis berbasis PV seperti itu. Dan bisa dilihat ini di salah satu desa yang ada di Surabaya, kami mengimplementasikan teknologi tersebut. Begitu. Mungkin sekian dari pengalaman atau testimoni yang bisa aku kasih ke teman-teman semua selaku mahasiswa IUP yang pernah aku jalani selama ini. Terima kasih atas kesempatannya, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk testimoninya. Kayaknya seru banget ya Mbak Putri. Nah, mungkin lanjut kita mendengarkan testimoni dari Departemen Teknik Informatika, yaitu kepada Mas Kairi dan Mas Gilbert. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, cek. Terima kasih kesempatannya, Chelsea. Apa suaraku udah terdengar jelas? Terdengar, Mas. Oke, kalau gitu. Mohon maaf ini sebelumnya untuk PowerPoint saya tidak menyediakan, jadi saya mau menyampaikan secara langsung saja untuk pengalaman saya sendiri selama berkuliah sebagai mahasiswa IUP di Teknik Informatika atau di Informatics, kalau sekarang biasanya dipanggil. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gilbert Kurniawan Haryanto. Saya adalah mahasiswa Informatics angkatan 2019 yang menjadi awardee dari ISMA tahun 2021 dengan tujuan ke University Teknologi Malaysia. Mungkin banyak dari teman-teman yang udah dengar sendiri ISMA itu, udah dengar gitu. Mungkin ISMA ini program yang berbeasiswa, tapi mungkin bahkan juga ada yang belum tahu. Mungkin apa sih sebenarnya program ISMA ini, kok ramai sekali dibicarakan di berbagai media sosial mungkin. Jadi sebenarnya program ISMA sendiri ini sebuah program student exchange di mana para awardee yang mendapatkan program ISMA sendiri ini dibiayai oleh pemerintah untuk terutama dalam hal keberangkatan, terus juga dalam hal akomodasi, dan banyak sekali sebenarnya pembiayaan diberikan pemerintah untuk melakukan program student exchange selama 1 semester di universitas tujuan. Dan universitas tujuan ini sebenarnya tidak hanya terbatas dengan universitas yang ada di Malaysia,
Ada bahkan universitas yang ada di USA, ada bahkan universitas yang ada di Europe, dan sudah banyak sekali sebenarnya. Bahkan di informatika sendiri, dari angkatan yang sudah berangkat itu ada 2 orang yang sudah berangkat ke Europe, satunya ke Italia, satunya ke Jerman. Kalau untuk angkatan saya sendiri 2019 yang semester ini akan berangkat itu ada saya sendiri dan teman saya satu lagi itu yang tujuannya sama juga ke Malaysia. Jadi untuk apa sih yang didapat kalau mengikuti student exchange di ISMA itu sendiri? Sebenarnya kesempatannya itu sangat luas ya, terutama dalam kalau misalnya dilihat dari pengambilan mata kuliahnya sendiri saja. Kalau saya sendiri itu mengambil 3 mata kuliah jurusan saya, jadi 3 mata kuliah informatika dan juga 1 mata kuliah dari urban planning atau perencanaan wilayah dan kota. Jadi sebenarnya dari ISMA sendiri ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang bergabung ke program ini untuk mempelajari sesuatu yang bahkan di luar dari jurusan yang diambil. Terus juga mungkin kalau untuk pengalaman ya, karena sejauh ini saya juga belum berangkat, yang bisa saya ceritakan mungkin sedikit mengenai proses pendaftaran, proses seleksi itu, karena ini adalah program yang berbeasiswa dan juga pendaftarnya dari seluruh Indonesia, tentu saja tingkat keketatannya cukup tinggi. Tapi puji Tuhan karena dapat dilihat sendiri banyak sekali dan bahkan ITS sendiri pada tahun ini menjadi salah satu universitas terbaik yang mendapatkan penghargaan pengelolaan ISMA. Jadi bisa dilihat bahkan bisa dijamin pasti ada kesempatan bagi mahasiswa yang bergabung, baik itu mahasiswa IUP juga bisa mendapatkan program beasiswa ini sendiri dan bisa mengikuti program student exchange. Kalau untuk program student exchange sendiri, yang perlu disiapkan mungkin bagi teman-teman tentunya adalah dokumen-dokumen esensial seperti paspor. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman bergabung akan mempersiapkan dokumen-dokumen seperti transkrip dan juga berbagai macam hal itu. Tapi tentu saja dapat tidak pungkiri bahwa kesempatan untuk pendaftaran program-program beasiswa juga terbuka kepada mahasiswa IUP. Mungkin sekian kalau misalnya yang bisa aku sharing mengenai program student exchange yang sudah aku ikuti. Selanjutnya mungkin untuk program double degree, aku ingin menyerahkan ke Khairi yang menjadi salah satu pendaftar dari program double degree. Silakan Khairi, waktu dan tempat. Terima kasih Gilbert. Jadi di sini untuk presentation juga kita nggak provide ya untuk kali ini. Cuman di sini akan bantu jelasin juga karena kan tadi sebelumnya dari Pak Agus sendiri udah mention gitu. Kalau misalnya program unggulan yang disediakan dari departemen saya dari departemen informatika itu adalah salah satunya double degree gitu. Nah kita itu cukup banyak jika dilihat dari PowerPoint yang disediakan Pak Agus sebelumnya. Jadi double degree itu seperti kita kuliah untuk satu jenjang yaitu S1, tapi di 2 lokasi berbeda dan menghasilkan dua ijazah yang berbeda, yang satu dari ITS dan satu lagi dari partner university. Dan ini salah satu yang menarik ya, apalagi di era sekarang ini tuh udah sangat-sangat global gitu ya. Jadi dengan pengakuan 2 ijazah dari dua negara yang berbeda ini cukup memperkuat negotiation position kita dalam membangun karir mungkin ke depannya atau dalam membangun personal branding ke depannya. Nah, seperti itu. Kalau pengalaman ya saya seperti yang Mas Gilbert katakan sebelumnya, saya pendaftar karena kan kita ini masih di pandemi kan, jadi belum berkesempatan berangkat sebelumnya. Jadi Pak Agus mengatakan sebelumnya kalau program saya akan dimulai sekitar pertengahan tahun ini, sekitar Juli atau Agustus seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara tentang pengalaman pribadi saya yang pernah saya lakukan terkait dengan international exposure, saya sebelumnya pernah ikut dengan short program juga, yaitu short program Asia University. Maybe I can share screen regarding about my portfolio, I guess. Okay.
Nah, di sini saya sebelumnya pernah ini summer program artificial intelligence. Nah, dari short program ini banyak hal yang saya temukan. Bahkan dari short program ini saya jadi tertarik dengan dunia data science dan seperti itu dan sejenisnya, data science, data analyst, the big data, and so on so forth. Dan sekaligus dari summer program ini saya tahu mengenai kultur, bagaimana kultur bisnis, kultur budaya yang terjadi yang terjadi di Taiwan ataupun di China as a whole gitu, seperti itu ya. Setelah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk networking dengan teman-teman yang lain, seperti ada juga sebelumnya dari teman yang dari UK, ada yang dari India, ada yang dari Korea. Ya, seperti itu, sangat-sangat menarik sih kalau misal summer program ini, apalagi summer program itu kan dilaksanakan di waktu senggang, di waktu itu liburan semester 4. Jadi ya sambil mengisi kekosongan liburan semester 4 saya bisa menambah ilmu seperti itu ya. Ya mungkin itu saja dari saya. Dan experience saya selama di international class seperti ini, saya lebih dibimbing gitu ya. Maksudnya kayak kita itu benar-benar dapat konsultasi yang baik dari dosen-dosen pembimbing atau dosen-dosen yang kita miliki, yang mengajar dengan kita. Seperti contohnya saya sangat cukup mendapatkan ilmu yang cukup banyak dari dosen interaksi manusia dan komputer. Saya juga begitu tertarik dengan MK-nya ya, seperti itu. Dan melalui mata kuliah IMK ini bisa mengantarkan saya dapat juara gitu, seperti itu ya. Saya sebelumnya setelah mengikuti kelas IMK itu dan dibimbing juga dengan dosen yang bersangkutan, saya ikut lomba dan alhamdulillahnya saya mendapatkan juara 3 di national competition UI UX designing, seperti itu. Jadi emang program IUP ini cukup komprehensif buat teman-teman yang tidak hanya mau local experience, tapi yang mau juga international, like global experience, seperti itu. Karena emang juga kalau misalnya too much information juga, dulu waktu saya mau masuk ke perguruan tinggi, emang saya memfokuskan diri pengen cari yang kelas-kelas yang lebih dari yang biasanya, seperti itu ya. Makanya saya juga mendaftar di International Undergraduate Program, not only limited to ITS itself, seperti itu. Jadi ya seperti itu pengalaman, cukup banyak pengalaman saya dapatkan dari IUP, and I'm really grateful for being part of IUP informatics especially. Yeah, I think that's all of my experience from Gilbert. I think I can pass the microphone to Chesia, please. Oke, terima kasih banyak Mas Kairi dan Mas Gilbert. Sangat informatif dan insightful banget nih buat kita yang pengen tahu program-programnya. Nah, untuk selanjutnya akan ada testimoni lagi dari Departemen Sistem Informasi oleh Mas Mas Tristanto, dipersilahkan. Oke, thank you for the opportunity. Udah dengar belum suara saya? Terdengar, Mas. Sudah cukup jelas ya? Oke, selamat siang Bapak Ibu dosen dan Bapak Dekan, dan juga Bapak Ibu hadirin yang datang pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi izinkan saya, Tristanto Rahmadiwibowo dari Sistem Informasi Angkatan 2019, untuk menceritakan apa sih pengalaman yang saya dapat selama menjadi mahasiswa Sistem Informasi, khususnya dalam program IUP itu sendiri. Jadi sebenarnya not only in international exposure itself, aku tuh banyak didorong dari departemen untuk mengambil program-program yang mungkin sesuai sama pace yang saya inginkan.
Seperti mungkin tidak ada di dalam slide ini, saya pernah dapat kesempatan untuk join AWS, itu sebuah program dari Amazon untuk cloud computing-nya itu sendiri. Dan dari situ kemudian perjalanan saya berlanjut ke virtual exchange yang pernah saya dapat di Asia University. Dalam Asia University tersebut, saya mengambil mata kuliah Asset Pricing and Investment yang kebetulan bisa dikonversikan dengan mata kuliah departemen saya, yakni Manajemen Investasi IT. Apa sih yang aku dapat selama belajar di Asia University? Pertama itu bisa bekerja sama tidak hanya dengan teman kita yang dari Indonesia, tapi aku dapat teman banyak dari India, dari Malaysia, dari Taiwan itu sendiri, dan dosennya itu sangat komprehensif ya. Mengingat Taiwan itu sangat advance dalam hitungan matematika, dan juga itu mendorong saya dan teman-teman untuk belajar lebih dalam mengenai investasi di luar dari mata kuliah kami yang ada di Sistem Informasi ITS. Kemudian saya berkesempatan juga untuk mengambil program double degree di University Teknologi Petronas di Malaysia. Alasan saya pertama karena ranknya UTP itu yang sudah reputable dan menjadi universitas terbaik di Malaysia dalam private university. Kemudian bangunannya juga cukup modern di UTP, namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi, masih belum berkesempatan hadir ke sana. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah bisa berkesempatan untuk datang ke UTP sendiri untuk merasakan experience belajar di luar ITS. Nah, apa sih yang aku dapat di UTP? Jadi di UTP itu sistem kelasnya itu tidak hanya mengajarkan tentang teori, tapi setiap kelas itu ada praktikumnya. Jadi kita tidak hanya diajarkan untuk advance dalam bidang teori, namun juga dalam bidang praktiknya itu sendiri. Nah, tapi di UTP kita tidak hanya didorong untuk advance dalam mata kuliah yang sesuai dengan jurusan atau yang sesuai dengan departemen, tapi juga ada mata kuliah tambahan di luar kurikulum yang harus kita ambil. Contohnya ini aku ngambil peer counseling, di mana ini tuh lebih kayak kita belajar materi tentang mental health, terus kayak counseling gitu, gimana kita cope dengan masalah yang kita hadapin, dan dosennya tuh sangat-sangat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Nah, berikut adalah mata kuliah yang ditawarkan dari Sistem Informasi ITS dan juga UTP yang sudah sejalan. Jadi nantinya kita itu di UTP hanya 2 tahun, di 2 tahun terakhir. Kemudian dengan 1 tahun internship seperti itu. Dan ini ada beberapa testimoni dari teman-teman saya juga yang kebetulan mengambil program yang sama di UTP. If there are any question, I think I would like to give back to the MC ya, mungkin Mbak Cici ya. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Tristanto untuk pemaparannya, untuk testimoninya. Sangat-sangat menarik programnya. Untuk selanjutnya kita bakal langsung menuju sesi tanya jawab. Kita sudah dengar ya tadi pemaparan materi, mendengarkan testimoni. Seharusnya kita udah nggak ragu lagi ya untuk mendaftar program IUP di Fakultas Elektrik ITS. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab buat peserta yang memiliki pertanyaan boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan mengopen mic-nya. Namun barangkali ada yang memiliki kendala, dapat langsung menggunakan fitur chat. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta.
Mungkin kalau mau bertanya via chat silakan juga ya Mbak Cecia ya. Betul. Nanti akan dibantu saya bacakan untuk dari chat. Oke. Mbak Pak Delas mungkin ada yang tanyakan Pak? Masih mute Pak, masih mute, masih mute. Oh ini, ya. Begini Pak, mau nanya itu program IUP itu biayanya berapa ya Pak? Nah, Ya, atau bagaimana kita bisa tahu untuk perincian biayanya ya Pak? Biaya sama semua Pak di seluruh ITS. Ya, biaya semua sama. Mungkin Pak Dimas atau Pak Faisal bisa nyampaikan. Pak Agus, monggo. Ya Pak, makasih Ya. Pak. Ini biaya kuliahnya saja Pak ya, bukan ya, biaya keluar negerinya ya. Pak, betul. Karena kalau keluar negerinya tergantung universitas tujuan Pak. Ya. Nah, tergantung programnya. Ya, monggo Pak. Ya, Pak. Siapa? Silakan Pak Dimas. Terima kasih Pak Dekan. Jadi untuk biaya lebih detail dan komprehensifnya nanti bisa juga dilihat di website ITS di SM ITS, seleksi masuk ITS. Saat ini untuk biaya tuition fee atau SPP begitu atau UKT untuk program IUP 25 juta satu semester. Oh ya, per semester Pak ya. Ya, satu semester. Kemudian untuk biaya masuk ya yang dituju. Ada opsi mungkin nanti untuk update-nya bisa dilihat juga di SMITS. Jadi setahu saya paling minimal adalah 75 juta. 75 juta ya. Jadi uang ini Pak, sumbangan pendidikan itu di awal sekali saja. Ya. Jadi begitu diterima ada bayar SPI sebesar 75 juta. Nah itu resmi Pak. Jadi semua departemen itu sudah ada daftarnya. Ya. Berapa SPI departemen 1, departemen 2 gitu ya. Kemudian tiap semester itu ada SPP atau UKT. Nah, UKT ini adalah uang yang pasti dialokasikan atau diperlukan gitu Pak. Jadi tidak ada lagi biaya tambahan untuk kegiatan selama 1 semester. Kecuali nanti ke luar negeri begitu ya, ada tiket pesawat, housing, living allowance ya. Iya. Pak, kalau yang double degree, yang misalkan ke Australia atau ke Singapura, Sarawak ya Pak, itu bagaimana ya Pak? Ya, kalau dengan Australia, Bapak rencana putranya kemana Pak? Australia? Enggak, maksudnya milih departemen apa? Teknik informatika Pak. Teknik informatika ya, nanti Pak Agus bisa jelaskan. Itu dengan Kurtin misalkan itu berapa alokasi dana yang harus disediakan gitu nggak Pak Agus ya? Iya. Nah, yang pasti dibandingkan kita mengirim anak ke Kurtin mulai semester 1 itu sangat murah dibandingkan dibanding ikut program IUP gitu loh Pak. Jadi kita hanya punya kita membiayai 1 tahun sudah dapat gelar ganda gitu ya Pak ya. Iya Pak. Oke, Pak Agus silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dekan. Saya izin untuk share screen ya Pak, agar lebih jelas informasinya. Baik Bapak, terkait dengan biaya tadi sudah disampaikan dengan Pak Ketut dan linknya sudah saya share juga di ini. Iya Pak. Biayanya. Lalu untuk cost estimation, kebetulan kalau di teknik informatika kami kerjasama dengan University of Queensland, di Newcastle juga. Biayanya kalau di Australia, maaf, ini cost living-nya rata-rata sekitar 18.000 Australian dollar. Tuition fee-nya 25.040 Australian dollar. Nah, kalau dari
dosen dan alumni kami yang berada di Australia itu menyampaikan bahwa Australia ini memang cost-nya lebih mahal dibandingkan misalkan ke Eropa begitu. Namun fasilitas yang di sana yang diberikan itu sangat premium, dan rankingnya yang kita kerjasama misalkan UK itu top 100 dunia, top 200 dunia begitu Pak. Jadi memang fasilitas eksklusif. Seperti itu Pak gambarannya. Oh ya, mungkin sedikit menginformasikan, jika putra-putri Bapak nanti kuliah di TS dan informatika misalkan, lalu melakukan double degree ke Queensland, nanti untuk semester yang di ITS cukup membayar 10% jika tidak ada mata kuliah yang diambil berdasarkan kebijakan sekarang. Jadi ada skema-skema untuk meringankan begitu Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya izin untuk stop share. Silakan Pak Dekan matur nuwun. Ya, makasih Pak Agus. Sudah jelas ya Pak Delas? Ya, sudah jelas Pak. Terima kasih informasinya Pak. Segera bergabung Pak. Ya, mumpung gelombang pertama. Iya. Pak Gunaris atau Ibu Gunaris Jelas, atau Mas, ada yang ditanyakan? Halo, selamat siang. Dek Kalista mungkin? Dek Kalista ini kalau nggak salah dari ini ya, dari Riau. SMA Al-Isa IBS. Oh, Batu Malang ya. Mbak Kalista ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada sepertinya. Bapak Ibu yang lain, Pak Faisal, Pak Agus, Pak Dimas, ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah cukup? Dari saya cukup Pak Dekan. Cukup Pak. Ya. Dari saya juga sudah cukup Pak. Ya. Oh ya Pak Delas, itu Pak Agus memberi link ya. Linknya www.its.acid/admission/IUP. Nah itu di sana ada info lengkap terkait dengan info IUP-nya. Ya, kira-kira itu Bapak dan Ibu, adik-adik siswa SMA. Monggo Mbak Cesia, kita bisa ke penutupan ya. Jadi sangat sukses saja. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak dan peserta pada pagi hari ini. Mungkin untuk menutup acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin dari Dimas, selaku operator, bisa bantu untuk memimpin. Ya, baik dari Mbak Cesia. Mungkin untuk yang belum on cam bisa on cam dulu untuk kita lakukan dokumentasi di akhir acara ini. Oke, mungkin jika memang segini yang bisa on cam, akan saya hitung kan satu saja, jadi sekali saja. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik, sudah cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak dan teman-teman semua yang sudah datang ke tempat ini, ke acara ini. Kiranya acara ini bermanfaat dan informatif, dan terima kasih juga kepada narasumber yang telah memaparkan materi, serta kepada seluruh peserta yang telah bergabung pada acara Promotion Session IUP ITS. Semoga sehat selalu. Saya Cisha Natalia. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cisha. Terima kasih Mas Dimas. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Dela sudah hadir. Ya, terima kasih Pak. Adik-adik narasumber juga ini. Terima kasih Mas Kairi, Mbak Putri, Mas Gilbert ya, dan Mas Tristanto. Terima kasih. Sukses ya, semoga lancar studinya. Amin. Terima kasih Pak. Izin saya end meeting, end webinar ini. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.